Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila dengan NIM C0D024011. Di sini saya akan membahas tentang aspek aktual yang dimana jenis kas dan setara kas. Oke, di sini saya akan membahas jenis kas dan setara kas, konsep pembukaan tabungan, klarifikasi investasi pada efek, serta perlakuan akuntansi pajak atas efek utang dan ekuitas. Dalam kegiatan operasi perusahaan, kas memiliki peranan yang sangat penting karena hampir seluruh transaksi melibatkan kas. Perusahaan membutuhkan kas untuk membayar kewajiban, membeli persediaan, membayar gaji, dan memenuhi kebutuhan lainnya. Selain kas, perusahaan juga dapat memiliki setara kas yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. Di sisi lain, perusahaan sering menetapkan dana dalam bentuk tabungan maupun investasi pada efek utang dan likuiditas untuk memperoleh tambahan keuntungan. Dalam praktiknya, pencatatan atas kas dan investasi tidak hanya mengikuti standar akuntansi, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kas setara. Pengertian kas adalah alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat langsung digunakan tanpa perlu dikonversi terlebih dahulu. Kas biasanya terdiri dari, pertama itu ada uang tunai di perusahaan, saldo rekening giro, cek yang belum disetorkan. Karena sifatnya yang sangat liquid, kas menjadi indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kas dan setara. Pengertian kas setara adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dapat disegera konversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu, serta memiliki risiko perubahan nilai yang sangat tidak signifikan. Ciri-cirinya, yang pertama, jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Yang kedua, mudah cairkan. Yang ketiga, merisiko perubahan nilai kecil. Contohnya adalah deposito berjangka pendek, dan surat berharga pasar uang. Penyajian dalam laporan keuangan, kas dan setara kas disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai dari aset lancar. Dalam laporan arus kas, kas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Semakin baik pengolahan kas, semakin stabil kondisi keuangan perusahaannya. Pengendalian internal atas kas. Karena kas mudah disalahgunakan, perusahaan harus menerapkan pengendalian internal seperti pemisahan fungsi pencatatan dan penyimpanan, penggunaan bukti transaksi, rekonsiliasi bank secara berkala, tujuannya untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Baik, selanjutnya konsep pembukuan tabungan. Pengertian tabungan dalam akuntansi merupakan simpanan pada bank yang dapat ditarik sesuai ketentuan tertentu. Dalam pembukuan perusahaan, tabungan termasuk kas di bank. Tabungan digunakan untuk menyimpan dana yang tidak langsung digunakan tetapi tetap mudah dicairkan saat diperlukan. Pencatatan transaksi tabungan. Jika menyetor uang ke bank, debit kas di bank, kredit di kas. Jika menarik uang dari bank, itu debitnya di kas, kredit kasnya di bank. Pencatatan ini menunjukkan adanya perpindahan antara akun kas. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan saldo kas menurut perusahaan dengan saldo menurut bank. Perbedaan bisa terjadi karena adanya biaya administrasi bank, cek beredar, setoran dalam perjalanan. Rekonsiliasi penting agar laporan keuangan mencerminkan saldo kas yang sebenarnya. Klasifikasi investasi pada efek. Investasi adalah penempatan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan dapat berubah bunga, dividen, atau kenaikan nilai investasi. Investasi dalam bentuk efek dibagi menjadi efek utang dan efek ekuitas. Efek utang seperti obligasi memberikan pendapatan berupa bunga dalam periode tertentu. Ciri-cirinya ada jatuh tempo, memberikan bunga tetap atau variabel, memiliki risiko gagal bayar. Efek ekuitas seperti saham memberikan hak atas kepentingan perusahaan, keuntungannya berupa dividen sama capital gain.
Namun, saham juga memiliki risiko fluktuasi harga yang lebih tinggi. Jangka waktu dan perlakuan akuntansi komersial. Investasi jangka pendek. 1. Dimiliki kurang dari 1 tahun. 2. Biasanya untuk diperjualbelikan. Investasi jangka panjang. 3. Dimiliki lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, untuk tujuan strategis atau pengendalian. Dalam akuntansi, bunga obligasi diakui sebagai pencatatan saat diperoleh. 2. Dividen diakui saat hak atas dividen timbul. 3. Investasi dicatat sebesar harga perolehan. Pengakuan ini berdasarkan prinsip akrual. Perlakuan pajak atas efek utang dan perlakuan pajak atas efek ekuitas. Pendapatan bunga obligasi umumnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak dipotong langsung, terus tidak digabung lagi dengan dalam perhitungan pajak tahunan karena bersifat final, tidak menimbulkan pajak tangguhan. Dividen dapat dimiliki perlakuan berbeda tergantung ketentuan yang berikut. Dalam kondisi tertentu, dividen dapat dikecualikan dari objek pajak, namun dalam kondisi lain dapat menjadi objek pajak biasa. Perbedaan perlakuan ini perlu diperhatikan dalam pelaporan pajak. Baik, masuk ke kesimpulan. Kas dan setara kas merupakan aset yang paling liquid dan sangat penting dalam operasional perusahaan. Investasi pada efek utang dan ekuitas itu merupakan cara perusahaan mengelola dana untuk memperoleh keuntungan. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas investasi dapat berbeda, sehingga perlu pemahaman yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan. Baik, itu aja materi dari saya. Sekian, terima kasih.